Malam berikutnya, Pak Rahman pun datang ke rumah Maya untuk melakukan sebuah ritual. Saat ritual dimulai, suasana rumah berubah mencekam. Halo, Assalamualaikum CS, selamat datang di video aku. CS, apakah kalian punya peliharaan kucing hitam di rumah? Atau mungkin pernah melihat kucing hitam liar yang sering muncul tiba-tiba di malam hari? Kalau iya, cerita ini mungkin akan terasa cukup dekat dengan kalian. Karena dalam kisah ini, seekor kucing hitam bukan hanya membawa kesialan, tetapi juga membawa sesuatu yang seharusnya tidak pernah kembali dari kematian. Penasaran sama cerita lengkapnya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Cerita ini berawal dari seorang wanita bernama Maya, seorang psikolog yang dikenal cerdas dan tenang dalam menghadapi berbagai masalah. Maya tinggal bersama dua putrinya, yaitu Nisa yang berusia 17 tahun dan Dinda yang baru berusia 9 tahun. Namun, kehidupan Maya tidak selalu seperti sekarang. Setahun sebelumnya, keluarganya mengalami tragedi besar yang mengubah segalanya. Suaminya, Arga, dan putri sulungnya, Rani, meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan saat perjalanan pulang dari luar kota. Kehilangan dua orang sekaligus membuat Maya hampir kehilangan semangat hidup. Berbulan-bulan, ia berusaha bangkit demi kedua anaknya yang masih membutuhkan dirinya. Setiap pagi ia bekerja seperti biasa dan setiap malam ia berpura-pura kuat meskipun sering menangis sendirian di dalam kamar. Sementara itu, Dinda adalah anak yang paling sulit menerima kepergian ayah dan kakaknya. Hampir setiap hari ia masih menyimpan foto keluarga dan sering bertanya, kapan mereka akan pulang? Suatu sore sepulang sekolah, Dinda datang sambil menggendong seekor kucing hitam kecil yang tampak kurus dan kotor. "Bu, boleh aku pelihara kucing ini?" tanya Dinda dengan penuh harapan. Awalnya Maya atau ibu Dinda ini menolak CS. Namun melihat wajah putrinya yang jarang tersenyum sejak tragedi itu terjadi, Maya pun akhirnya mengizinkan kucing tersebut tinggal sementara di dalam rumah. Dan sejak saat itulah semuanya mulai berubah. Pada beberapa hari pertama tidak ada yang aneh. Kucing itu hanya tidur, makan, dan berkeliaran di sekitar rumah. Namun perlahan, suasana rumah mulai terasa berbeda. Dinda sering terlihat berbicara sendirian di kamarnya. Ketika ditanya, ia hanya tersenyum dan mengatakan, "Aku lagi ngobrol sama Kak Rani, Bu." Astagfirullah. Kak Rani yang udah meninggal tadi, CS. Gitu kata Dinda. Namun, Maya atau ibunya hanya menganggap itu sebagai imajinasi anak kecil yang masih merindukan kakaknya. Namun keanehan terus berlanjut. Lampu sering berkedip sendiri pada tengah malam. Suara langkah kaki terdengar dari lantai atas meskipun semua orang sedang tidur. Bahkan, beberapa foto keluarga yang sudah lama disimpan tiba-tiba berpindah tempat tanpa ada yang menyentuhnya. Yang paling aneh, kucing hitam itu selalu duduk menghadap ke sudut rumah tertentu, seolah sedang memperhatikan seseorang yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Suatu malam, Maya terbangun karena mendengar suara pintu depan terbuka. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Dengan perasaan waspada, ia berjalan menuju ruang tamu. Namun, saat melihat siapa yang berdiri di depan pintu, seluruh tubuhnya langsung membeku. Kalian tahu apa yang dilihat oleh Maya? Di sana, berdiri Arga, di sampingnya ada Rani. Mereka terlihat sama persis seperti sebelum meninggal. "Maya, kami sudah pulang," kata Arga sambil tersenyum. Maya tidak mampu berkata apa-apa, air matanya mengalir begitu saja. Selama setahun penuh ia selalu berharap bisa melihat mereka sekali lagi. Namun semakin lama ia memperhatikan, semakin kuat perasaan aneh yang muncul dalam dirinya. Tatapan mereka terasa kosong, senyuman mereka terasa dipaksakan. Dan ada sesuatu yang dingin dalam diri mereka yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Anehnya, Nisa dan Dinda menerima kehadiran mereka tanpa rasa curiga sedikit pun. Rumah yang selama ini dipenuhi kesedihan tiba-tiba kembali ramai. Namun hanya Maya yang merasa ada sesuatu yang salah. Maya pun mencoba memperingatkan anak-anaknya. "Nak, itu bukan ayah dan kakak kalian." Tetapi tidak ada yang percaya, CS. "Bu, ayah ada di sini. Kenapa ibu bilang begitu?"
Jawab Nisa. Karena hal demikian CS, beberapa orang mulai menganggap Maya mengalami gangguan psikologis akibat tekanan dan rasa kehilangan yang belum sembuh sepenuhnya. Jawaban akhirnya ditemukan Maya ketika suatu malam ia mengikuti kucing hitam itu menuju ruang bawah tanah yang sudah lama terkunci. Di sana, ia menemukan sebuah ruangan tua yang dipenuhi simbol-simbol aneh. Di tengah ruangan, terdapat foto Arga dan Rani yang dikelilingi lilin yang sudah meleleh. Saat itu, Maya menyadari bahwa sosok yang tinggal di rumahnya bukanlah keluarganya yang sebenarnya. Mereka hanyalah entitas yang menggunakan wajah orang-orang yang paling ia rindukan. Melihat kejanggalan tersebut, Maya kemudian meminta bantuan seorang pria tua bernama Pak Rahman. Seseorang yang dikenal memahami hal-hal yang gaib. Setelah mendengar seluruh cerita, wajah Pak Rahman langsung berubah serius. Kucing itu bukan hewan biasa. Ia menjadi pintu bagi makhluk-makhluk itu untuk masuk. Selama kucing itu masih ada di rumah, mereka tidak akan pergi, kata Pak Rahman. Malam berikutnya, Pak Rahman pun datang ke rumah Maya untuk melakukan sebuah ritual. Saat ritual dimulai, suasana rumah berubah mencekam. Lampu padam, pintu dan jendela terbanting sendiri. Suara jeritan terdengar dari berbagai sudut rumah. Yang paling mengerikan, Arga dan Rani mulai menunjukkan wujud aslinya. Wajah mereka perlahan berubah menjadi sosok pucat dengan mata hitam pekat. Dinda, yang selama ini paling dekat dengan kucing tersebut, tiba-tiba menangis histeris melihat ayah dan kakaknya berubah dengan wujud yang sangat menyeramkan. Kak Rani, jangan pergi, jangan tinggalkan aku lagi. Namun Pak Rahman mengatakan sesuatu yang membuat semua orang terdiam. Itu bukan Rani. Itu bukan ayah kamu. Setelah kejadian tersebut, kucing hitam itu pun kemudian berlari ke tengah ruangan sambil mengeluarkan suara yang tidak wajar. Lebih mirip suara manusia yang sedang menjerit. Pak Rahman melanjutkan ritualnya hingga akhirnya seluruh rumah bergetar hebat. Dalam sekejap, sosok Arga dan Rani mulai menghilang seperti asap yang tertiup angin. Sebelum lenyap sepenuhnya, sosok yang menyerupai Rani menatap Dinda dan tersenyum. Namun kali ini, senyum itu terasa hangat, seolah-olah Rani yang asli sedang mengucapkan selamat tinggal untuk terakhir kalinya. Setelah malam itu, kucing hitam tersebut menghilang tanpa jejak. Teror yang selama berminggu-minggu menghantui rumah Maya akhirnya berakhir. Perlahan kehidupan mereka kembali normal. Dinda tidak lagi berbicara sendiri. Nisa mulai menerima kenyataan tentang kepergian ayah dan kakaknya. Dan Maya akhirnya berhenti menyalahkan dirinya atas tragedi yang terjadi. Beberapa bulan kemudian, mereka mengunjungi makam Arga dan Rani bersama-sama. Di sana, untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu terjadi, mereka benar-benar mengikhlaskan kepergian orang yang mereka cintai. Saat hendak pulang, Dinda tiba-tiba tersenyum kecil. Bu, sekarang Kak Rani udah tenang ya? Maya menggenggam tangan putrinya dan mengangguk. Iya sayang, sekarang mereka sudah tenang. Mereka lalu meninggalkan makam itu dengan hati yang jauh lebih ringan. Oke CS, jadi itu tadi cerita horor kali ini. Dari cerita horor tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa terkadang bentuk cinta terbesar bukanlah memaksa seseorang untuk kembali, melainkan belajar merelakan mereka pergi dengan damai. Oke, buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir, terima kasih. Jangan lupa like video ini, komen di bawah, dan subscribe channel YouTube aku supaya semakin berkembang. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum CS.